Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok Jurnal Analisis Respon Penggunaan Aplikasi Primary Care Vaksinasi untuk pencatatan pelaporan vaksinasi COVID-19 oleh saya sendiri, Idham, dan teman-teman saya, Bapak Fahrul Roji, Ibu Deviana Seliwita, dan Ibu Delvina Pri Agustin. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dosen kita melanjutkan presentasi kita pada kali ini, yaitu melanjutkan proses pembuatan pengolahan data, kemudian untuk pembahasan hasil, kemudian kesimpulan. Dan untuk pengolahan data nanti akan saya sendiri yang membawakan, kemudian dilanjutkan hasil dan pembahasan oleh Ibu Deviana Seliwita, kemudian ditutup dengan kesimpulan oleh Bapak Fahrul Roji. Kemudian saya juga sebelum masuk pada presentasi ini mohon izin kepada teman-teman dan Bapak dosen bahwasanya anggota kami, Ibu Delviana Tri Agustin, itu tidak bisa mengikuti atau memaparkan materi presentasi pada kali ini dikarenakan sakit positif COVID-19. Mohon doa kepada teman-teman semua, mudah-mudahan Ibu Delvina Tri Agustin diberikan kesembuhan yang secepatnya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Deviana Seliwita untuk menyampaikan hasil dan pembahasan. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bapak Idham atas kesempatannya. Ya, di sini kita lihat uji validitas. Tabel 2 hasil uji validitas dan reliabilitas. Bisa kita lihat tabelnya F1. Pada tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa output ini menjelaskan tentang hasil uji validitas item X. Dalam hal ini yang dibaca cukup korelasi antara skor tiap item dengan skor total. Misal korelasi X1 dengan skor 0,330 dengan signifikasi 0,017. Untuk mempermudah dalam menentukan apakah item valid atau tidak, maka dilihat pada nilai signifikansi. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka item valid. Tetapi jika signifikansi lebih dari 0,05 maka item tidak valid. Dari output dapat dilihat bahwa item yang memiliki signifikansi lebih dari 0,05 adalah tidak ada, sehingga item ini valid. Kemudian ini uji reliability-nya. Gambar 5 hasil uji reliability. Pada gambar 1, output pertama adalah text processing summary, yaitu menjelaskan tentang jumlah data yang valid untuk diproses dan data yang dikeluarkan serta persentasenya. Dapat diketahui bahwa data atau cache yang valid berjumlah 52 dengan persentase 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan atau exclude. Output kedua adalah reliability statistik. Ini adalah hasil dari analisis reliabilitas dengan teknis Cronbach alpha. Dapat diketahui nilai Cronbach alpha adalah 0,724. Menurut sekarang 1992, reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik. Karena nilai lebih dari 0,7, maka instrumen questionnaire dinyatakan reliable. 3. Hasil dan pembahasan. A. Usability testing. Langkah awal pada usability testing ini yaitu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan untuk angket dan disebarkan ke responden operator fasilitas kesehatan penyelenggara vaksinasi COVID-19 di Kota Samarinda. Pertanyaan-pertanyaan ini mengacu pada tool USA Questionnaire. Dari tool tersebut dapat dijadikan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner sebanyak 10 pertanyaan yang terbagi dalam 4 faktor sesuai dengan faktor-faktor pada USA Questionnaire, yaitu usefulness, satisfaction, ease of use, dan ease of learning. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. Ada faktor usefulness, ada 3 pertanyaan.
Di sini penilaiannya sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Dan easy of use ada 3 pertanyaan, ease of learning ada 2 pertanyaan, dan satisfaction ada 2 pertanyaan, jadi total pertanyaan semua ada 10. B. Analisis usability testing. Setelah dilakukan penyebaran 10 pertanyaan yang tadi dalam kuesioner kepada 88 responden, namun data yang kami terima sebanyak 52 kuesioner, maka selanjutnya dilakukan perekapan terhadap hasil kuesioner. Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 4, yaitu sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, setuju 3, dan sangat setuju 4. Hasil rekapan tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini. Dari hasil rekap penilaian, faktor usefulness, rata-rata variabelnya yaitu 3,38, kemudian easy of use 3,28, ease of learning 3,15, satisfaction 3,36. Tabel 3 menunjukkan nilai-nilai dari masing-masing faktor yang terdapat pada USA Questionnaire, yaitu usefulness, ease of use, ease of learning, dan satisfaction. Pada masing-masing faktor dapat diperoleh nilai rata-rata sebesar yang tadi usefulness 3,38, ease of use 3,28, ease of learning 3,15, dan satisfaction 3,36. Jika disesuaikan dengan masing-masing faktor pada USA Questionnaire, dapat dikatakan bahwa aplikasi Primary Care vaksinasi yang digunakan oleh operator di fasilitas kesehatan penyelenggara vaksinasi COVID-19 di Kota Samarinda memiliki nilai yang baik. Dari hasil nilai tersebut, masing-masing faktor dapat diartikan sebagai berikut ini. A. Nilai faktor usefulness atau kegunaan sebesar 3,38 yang menunjukkan bahwa aplikasi Primary Care vaksinasi telah memiliki kegunaan yang baik. Artinya bahwa aplikasi ini berguna jika digunakan sebagai pencatatan vaksinasi COVID-19. D. Nilai faktor ease of use, kemudahan penggunaan sebesar 3,28 yang menunjukkan bahwa aplikasi Primary Care vaksinasi telah memiliki kemudahan dalam penggunaan yang baik. Artinya bahwa aplikasi ini mudah dalam proses penggunaannya. Nilai faktor ease of learning, kemudahan belajar sebesar 3,15 yang menunjukkan bahwa aplikasi Primary Care vaksinasi telah memiliki kemudahan dalam mempelajarinya. Artinya bahwa aplikasi ini tidak ada kesulitan dalam proses belajar menggunakannya. D. Nilai faktor satisfaction atau kepuasan sebesar 3,36 yang menunjukkan bahwa aplikasi Primary Care vaksinasi telah memiliki kepuasan yang baik. Artinya bahwa aplikasi ini sudah memuaskan dan dalam penggunaannya sebagai aplikasi pencatatan vaksinasi COVID-19. Kemudian kesimpulan akan dibacakan oleh Bapak Fahru Rozi. Bapak Oji, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Deviana. Dari kesimpulan dari pembahasan yang dibacakan oleh teman-teman saya tadi, satu, berdasarkan hasil kuesioner yang disebar pada operator di fasilitas kesehatan penyelenggara vaksinasi COVID-19 di Kota Samarinda, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Primary Care vaksinasi sangat mudah dipahami dan digunakan. Kemudian, berdasarkan uji validitas dan reliabilitas, dapat disimpulkan kuesioner valid dan reliable. Kemudian ketiga, hasil rekap penilaian usability menggunakan tool use questionnaire menunjukkan nilai yang baik pada faktor usefulness atau kegunaan, ease of use, ease of learning, dan satisfaction. Sehingga aplikasi ini dapat digunakan sebagai aplikasi pencatatan vaksinasi COVID-19. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok Software Engineering mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Idham dengan teman saya Bapak Fahru Rozi dan Ibu Deviana dan Ibu Delvina menyampaikan
menyampaikan cara bagaimana untuk mengolah data kuesioner aplikasi pencatat vaksinasi COVID-19 bagi operator di Samarinda. Pertama-tama kita buka dulu untuk kuesionernya. Ini merupakan kuesioner untuk responden, berisikan 10 pertanyaan dengan metode usability. Kemudian ini jawaban, ya, grafik dari jawaban yang sudah diberikan oleh responden. Kemudian data kita olah, kita klik. Sebelum diolah, kita ambil dulu data dari Google Form-nya, hasil dari responden, isian responden. Ini kita kopikan ke Excel, semua datanya ini. Kemudian kita buka Excel, kita pastekan seperti ini. Setelah itu kita rubah dari skala Likert-nya ini, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, itu berupa angka. Ini merupakan isian dari para responden. Jadi yang data berupa teks ini hasil dari responden, jawaban responden kita rubah dulu ke angka untuk kita cek validitas dan reliabilitasnya. Untuk mengukur apakah aplikasi yang digunakan untuk mencatat COVID-19 ini baik atau tidak baik. Kemudian ya di sini sudah saya rubah ini dengan menggunakan rumus dari Excel. Ini data respondennya yang di sebelah kiri yang berupa angka ini merupakan convert dari kita olah keseluruhan dari total responden ada 52 responden dan ada 10 pertanyaan yang diajukan kepada responden. Setelah itu data ini kita copy. Data ini kita kita kopikan datanya. Bentar, ada ke Excel. Ini kita copy ke SPSS. Ji. Iya ya. Kita keluar lagi. Ji. Ya. 3. Oke, datanya kita copy. Kita copy. Untuk kita pindahkan, kita olah di aplikasi SPSS. Kita ambil cuma data dari jawaban responden saja dan total jawaban.
Putus lagi, Ji. 3. Oke, lanjut. Kita copy datanya. Data jawaban dari responden. Kemudian kita jalankan aplikasi SPSS. Kita pilih tipe indata. Oke. Kemudian kita klik di sini, kita paste. Ya, yang di atas ini merupakan butir pertanyaan. Yang di bawah ini responden. Totalnya ada 52 responden. Ini. Kemudian kita akan menganalisis ya. Dari analisis kita pilih correlation bivariate. Ini kita Ctrl A, kita pindahkan opsinya. Oke, continue. Kita klik OK. Ya, ini hasil dari korelasinya untuk uji validitas. Kemudian kita lanjut lagi ke data. Pilih analis. Kemudian scale. Reliability analysis. Nah, ini sama, kita Ctrl A. Kemudian kita pindah ke sini ke items, kemudian di statistik scale item delete-nya kita centang. Kemudian pilih continue. Kemudian kita OK. Ya, ini hasilnya. Ya, demikian pengolahan data. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.